ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Mari perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima seluruhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. Jatuh Pak Saudara baca. Haleluya, Haleluya, haleluya. Mari kita mendekatkan diri. Damai sejahtera bagi semua. dan Bagi 18:35 sampai 42. Membaca dan berita Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 41. Mari kita perhatikan. kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia berkata, "Apa itu?" Kata orang padanya, "Orang Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanlah aku." Maka mereka yang berjalan di depan mereka itu supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu padanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus padanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam alaikum, Islam Hamasyiah. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di dalam ibadah yang hening tapi hati merasa gembira karena yang di atas dan tidak nampak itu ada bersama-sama kita. Itulah gereja Katolik dan itulah gereja yang bersifat Allah. Saudara, menjadi orang Kristen itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada struggle, ada perjuangan, dan ada laku di dalam kehidupan kita untuk mencapai kesucian. Melek di dalam batin, melek di dalam pikiran, melek di dalam tindakan. Itu perlu laku. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen itu tidak ada laku di dalam. Jangan pernah berharap bahwa kita dapat mencapai apa yang lupa. Jangan berharap besar.
laku perlu di dalam kehidupan kita. Laku apa ya? Laku suci. Laku apa? Itu laku. Laku apa? Laku bajik di dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan tadi kita melihat ada orang buta. Ketika ada orang berteriak-teriak, siapakah ia? Yang mengatakan orang-orang itu, ia adalah Yesus dari Nazaret yang datang. Apa tindakan orang buta? Dia berteriak-teriak. Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Tindakan berteriak-teriak ini adalah merupakan suatu cetusan dari kalbu yang dalam. Nah, orang-orang yang ada di situ mengatakan, diam kamu. Tapi apakah orang ini diam? Tidak. Dia berteriak keras. Menunjuk pada artian bahwa kalbunya ini telah dibuka. Pikirannya itu telah memikirkan tentang hal-hal yang bersifat meta. Artinya yang melampaui pikiran, yang melampaui khayalan, dan melampaui apa yang ada di dalam hidup. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia. Tetapi Yesus ini adalah jelmaan daripada firman yang dari kekal sampai kekal. Karena itulah dia mengatakan, kasihanlah aku. Menunjuk pada artian bahwa orang buta ini tidak mampu. Orang buta ini merasa rendah. Orang buta ini merasa tidak layak di hadapan Allah. Jadi buta di sini dapat diartikan buta secara fisik, juga dapat diartikan buta secara rohani. Buta secara rohani ini apa? Buta secara rohani ini tidak tahu terima kasih. Meskipun orang itu telah menolong, meskipun orang itu telah berbuat baik, bahkan kadang orang yang buta rohani ini tidak sadar bahwa di dalam dirinya selalu justifikasi diri. Karena buta. Tidak tahu kebahagiaan, tidak tahu kasih, tidak tahu informasi dan lain sebagainya di dalam diri orang lain. Orang yang buta rohani kata-kata sombongnya bukan lain. Bahkan berbuat salah pun tidak mau mengakui. Dan orang lain yang dituduh salah. Ini adalah kesombongan rohani yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang buta ini mengatakan tidak mampu dan memerlukan sosok yang lebih mulia, sosok yang suci, sosok yang benar, sosok yang tidak cacat. Maka dia katakan, kasihlah aku orang berdosa. Menunjuk pada artian bahwa dia menyadari dirinya ini buta. Menyadari bahwa dirinya ini gelap. Menyadari bahwa dirinya ini tidak di dalam lingkup ilahi dan terang ilahi. Nah, orang seperti inilah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tetapi kalau orang buta rohani, pikirannya buta, hatinya buta, kehendaknya buta, tindakannya juga buta. Kadang-kadang orang yang buta rohani ini, dia berbuat salah, tapi dia tidak mau disalahkan, menyalahkan orang lain yang tidak berbuat apa. Dia melakukan kejahatan,
tidak ada ngaku bahwa dia melakukan kejahatan. Orang lain yang dituduh berbuat jahat. Dia goblok, tapi tidak mau mengaku kegoblokan orang lain, dikatakan dia goblok. Ini adalah buta rohani, ini adalah buta pikiran. Nah, orang yang seperti inilah yang menggali kubur yang sendiri dan akan hancur berantakan. Di dalam kehidupan percaya. Makanya orang buta mengatakan, kasihanlah aku orang berdosa. Supaya apa? Supaya batinnya diterangi, kalbunya diterangi, dan otaknya dibersihkan dari triki atau kejahatan yang ada di dalam hidupnya. Karena kehidupan manusia itu saudara selalu berkembang, selalu naik, dan ini kita harus hati-hati di dalam menjalankan hidup dan sadarlah diri kita ini sebagai orang yang lemah. Jadi kalau kita melihat di sini, hendaknya kita berusaha untuk apa? Untuk membersihkan kerak-kerak dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Caranya satu, hamba, kerendahan hati yang ada di dalam kalbu ini yang diperlukan. Sehingga apa? Sehingga kita tahu dan kita mau untuk dikoreksi, untuk dituntut, untuk dibenahi, dan menganggap orang lain ini sama dengan kita. Karena satu esensi di dalam kemanusiaan. Nah, orang yang seperti ini dikatakan karena imanmu maka sempurna. Jadi kalau demikian iman itu yang bisa merubah tingkah laku, yang bisa merubah perilaku dan merubah mindset dan kehendak kita. Karena dengan iman berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kasih dan kerendahan hati, serta mau dipimpin dan dibimbing kepada terang ilahinya. Jadi kalau demikian kehidupan orang Kristen itu tidak bisa yang percaya, tidak, tetapi harus di dalam kalbu. Makanya kita perlu senantiasa bergurau di dalam kehidupan kita, di dalam kehendak kita, di dalam tindakan kita. Jadi orang Kristen itu tidaklah mudah. Makanya orang Jawa mengatakan jer basuki mawa beok. Bahkan untuk mencapai kemerdekaan itu pun juga harus berjuang dan harus berani menumpahkan darah. Berjuang untuk kesucian. Ya, berjuang untuk kebenaran. Berjuang untuk kemuliaan yang akan diberikan pada kita. Jadi jangan enak-enak menjadi orang Kristen. Kita berjuang sekarang. Ya, kita berjuang dengan ketulusan hati yang penuh kasih kepada Allah yang memberi hidup pada kita. Jangan pernah takut dengan ombaknya dunia. Jangan pernah takut dengan dicacinya kita. Dan jangan pernah takut dengan momok-momok yang mencoba untuk menghancurkan kita. Tetapi tetaplah kita berjuang di dalam Allah. Dan Allah akan melindungi, Allah akan menyembuhkan, dan Allah akan memelekkan baik kita berpikir, kita memandang, dan kita bertindak dimelekan dengan hati yang murni. Itulah merupakan jaminan kita untuk mencapai kesuksesan di dalam hidup. Jadi batin mari kita pelihara kita. Ya, jangan omongan tapi batin yang kita pelihara. Karena Allah tidak melihat omongan tetapi melihat batin kita. Cara pada kita, cara pikir kita harus kita landaskan pada Kristus. Dan Kristus itulah penuntun dan
benteng kehidupan kita. Kemuliaan bagi siapa? Sang Kuasa Roh Kudus. Amin. Berkati kita semua. Amin. Amin.